Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Mama Pinpan mau bikin olahan ketan yang rasanya legit dan enak sekali. Kue tradisional ini selalu laris manis di pasaran. Untuk cara pembuatannya, yuk ikutin videonya sampai selesai ya. Panaskan panci pengukus sampai airnya mendidih. Kemudian kukus beras ketan seberat 500 gram yang telah dicuci bersih dan direndam selama kurang lebih 2 jam. Kemudian tambahkan 1 lembar daun pandan lalu kukus selama kurang lebih 15 menit menggunakan api sedang atau sampai beras ketannya setengah matang. Untuk bahan lainnya adalah 200 ml santan encer, ini nanti untuk mengaron ketan. Kemudian jus pandan sebanyak kurang lebih 210 ml, santan kental sebanyak 200 ml, gula pasir 300 gram dan 1 sendok teh garam. Yang ini bahan untuk air gulanya. Untuk jus pandannya saya memblender 10 lembar daun pandan yang saya tambahkan air kemudian disaring. Rebus santan encer sambil diaduk-aduk menggunakan api kecil agar santannya tidak pecah. Rebus sampai santan mendidih. Setelah dikukus selama kurang lebih 15 menit, kemudian angkat untuk beras ketannya. Siram beras ketan dengan menggunakan santan yang telah direbus tadi. Santan dalam keadaan masih panas. Lalu aduk-aduk santan dan beras ketan sampai tercampur dengan rata dan santan meresap ke dalam beras ketan. Saat mengaron ketan, didihkan lagi air pada pengukus dan jangan lupa tambahkan lagi airnya agar nanti tidak kehabisan saat untuk mengukus beras ketan. Kukus lagi beras ketan selama kurang lebih 25 menit atau sampai beras ketan menjadi matang dan tanak. Jika beras ketan diaduk sudah tidak lengket, itu tandanya beras ketan sudah tanak, kemudian matikan kompornya. Sekarang kita masak untuk air gulanya. Campur semua bahan, lalu masak sampai mengental. Gunakan api kecil dan tentunya harus diaduk-aduk terus agar santannya nanti tidak pecah. Santan saya menggunakan 200 ml santan kara yang saya tambahkan dengan jus pandan. Karena saya ingin lebih praktis, bisa juga menggunakan santan perasan dari kelapa. Semua tergantung selera masing-masing. Karena warna asli daun pandan kurang begitu cerah atau pudar, maka saya tambahkan pewarna hijau makanan sedikit saja. Boleh tidak pakai jika tidak suka. Aduk-aduk air gula sampai benar-benar kental atau tua istilah Jawanya, agar nanti saat memasukkan beras ketan tidak perlu lama-lama mengaduk dan wajib cepat matang serta tidak mudah basi. Setelah air gula benar-benar sudah tua dan terdengar bunyi krecek-krecek, lalu masukkan untuk beras ketannya tadi. Masukkan beras ketan sambil diaduk-aduk. Gunakan api kecil saja ya saat memasak, wajib agar nanti benar-benar tanak dan tidak gosong. Jika saat memasukkan beras ketan air gula sudah benar-benar mengental dan tua, maka beras ketan cepat mengental dan wajib juga cepat matang, jadi tentunya akan hemat tenaga.
Setelah diaduk beberapa saat dan adonan sudah terasa berat diaduk dan sudah mengental, itu tandanya wajik sudah matang. Kemudian matikan kompornya, lalu angkat untuk kue wajik. Masukkan kue wajik ke dalam loyang. Saya memakai loyang ukuran 18x18 yang sudah saya alasi dengan daun pisang dan saya olesi tipis-tipis dengan minyak goreng. Masya Allah, bau harum pandanya betul-betul menggoda banget. Setelah semua beras ketan dimasukkan ke dalam loyang, kemudian padatkan untuk kue wajiknya selagi masih panas. Kemudian diamkan kue wajiknya sampai benar-benar dingin dan padat. Lebih baik lagi didiamkan selama semalaman. Sebelum dikeluarkan dari loyang, jangan lupa sisir untuk pinggiran loyangnya agar nanti mudah untuk dilepaskan. Potong kue wajik sesuai selera untuk bentuk dan tebal tipisnya kue wajik. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya benar-benar padat tapi lembut, tidak keras dan juga tidak lembek, benar-benar pas dan sangat legit. Benar-benar recommended. Semoga bermanfaat, selamat mencoba dan semoga berhasil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.